Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vidivisi, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari, yakni pada sepertiga malam akhir atau setengah malam akhir. Selain itu, keutamaan sholat tahajud apabila rutin dilakukan akan menghujani kita dengan berbagai manfaat. Nah Sobat Vidivisi, lalu apa saja nih bacaan surat pendek sholat tahajud yang sesuai dengan sunnah Rasul ya? Yuk langsung aja simak kisah selengkapnya hanya di Muslimpedia, tempat kamu menemukan kisah-kisah Islami bersama aku Miajeng Suyitno. Sholat tahajud ketika dilakukan banyak sekali bekal amalan-amalan yang didapatkan untuk di dunia dan di akhirat. Karena sholat tahajud ini dilakukan pada saat malam hari dan orang-orang masih tertidur lelap. Namun sholat tahajud ini sangat sulit dilakukan untuk seseorang yang bangun dari tidurnya, terutama setelah rutinitas yang sibuk seharian. Itulah mengapa sholat tahajud ini menghasilkan pencapaian jumlah pahala dan status yang besar dari Tuhan yang Maha Esa bagi yang melakukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan pada sebagian malam hari sembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Sholat tahajud dilakukan pada waktu mendekati 2/3 malam hingga waktu menjelang subuh. Nah, tapi perlu diketahui nih Sobat Vidivisi, ternyata ada bacaan surat pendek saat sholat tahajud yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Nah Sobat Vidivisi, inilah 4 surat pendek untuk dibaca saat melakukan sholat tahajud. Yang pertama, surat An-Nas, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Selain itu, surat An-Nas memiliki banyak manfaat. 1. Allah akan cukupi segala sesuatu. 2. Melindungi diri dari godaan setan saat tidur. 3. Melindungi diri dari berbagai bentuk sihir manusia. 4. Untuk menyembuhkan rasa sakit. Selanjutnya yang kedua yaitu surat Al-Falaq, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, surat Al-Falaq ini memiliki manfaat. Yang pertama, menjadi pelindung. Kedua, menjadi penyembuh. Ketiga, digunakan untuk zikir pagi dan petang. Keempat, terhindar dari kejahatan. Kelima, menghindarkan penyakit pada anak. Selanjutnya yang ketiga, surat Al-Ikhlas. Nah Sobat Vidivisi, surat Al-Ikhlas serupa dengan sepertiga Al-Quran. Oleh karena itu, membaca surat Al-Ikhlas saat sholat tahajud seperti menghatam Al-Quran. Sebagaimana hadis berikut dari Abu Darda dari Nabi SAW, beliau SAW pernah bersabda, apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Mereka mengatakan, bagaimana kami bisa membaca
membaca seperti Al-Quran. Lalu Nabi SAW bersabda, "Qul huwallahu ahad," itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim nomor 1922. Nah, arti dari surat Al-Ikhlas yaitu, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, manfaat dari membaca surat Al-Ikhlas yaitu mendapat ampunan dosa, jembatan masuk surga, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat turun menyolatkan saat meninggal dunia. Yang keempat, surat Al-Humazah. Surat ini menggambarkan celaka bagi orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan sesungguhnya harta itu tidak kekal. Adapun arti dari surat ini yaitu, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Lalu manfaat dan khasiat dari surat ini yaitu, 1. Akan bertambah kaya dan mudah jalan rezekinya. 2. Kehinaan dan azab bagi orang yang suka gibah, pencela, penikam harga diri orang lain, dan bakil dengan hartanya. Nah, itu dia Sobat Visi, bacaan surat pendek yang dibaca saat sholat tahajud. Semoga kita semua bisa mengamalkannya agar menjadi bekal kebaikan untuk di dunia dan di akhirat. Sekian episode Muslimpedia kali ini, kurang lebihnya aku mohon maaf. Sampai bertemu di episode berikutnya. Jangan lupa komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.